الأحباب سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأواب وعلى آله والأصحاب صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المآب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وتذكر أنك ستضجع في اللحد كذلك وحيدا فريدا ليس معك إلا عملك ولا تجزى إلا بسعيك ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة فإن النوم تعطيل للحياة إلا إذا كانت يقظتك وبالا عليك فنومك سلامة لدينك. Termasuk daripada adab-adab tidur setelah kemarin sudah kita pelajari bersama agar sesaat sebelum tidur supaya menanamkan di dalam hati tekad bahwa ketika nanti jika dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur agar bisa memberikan kemanfaatan dan kebaikan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Itu adalah niat di dalam hati menjelang tidur. Kemudian di antara adabnya pula adalah watadzakkar, dan ingatlah annaka, bahwasanya engkau satuja'u fil lahdi, kelak akan dibaringkan di dalam lahat, di dalam liang kuburmu. Kadzalik, seperti itu, yakni seperti posisi kamu tidur. Kemarin juga sudah dibahas, disunnahkan ketika kita tidur itu membaringkan diri ke sisi tubuh bahagian kanan dan menghadap kiblat, sama persis seperti mayat diletakkan ke dalam lahat. Sehingga ketika posisi tidurmu seperti itu, kamu sambil mengingat bahwa kamu kelak akan diletakkan seperti itu di dalam kuburmu, di dalam lahat. Begitu nanti keadaan kamu. Wahidan, sendirian. Faridan, seorang diri. Laisa ma'aka illa amaluk, tidak ada yang ada bersamamu kecuali hanya amalmu. Ingat itu. Orang kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada yang menemaninya di dalam sana kecuali amalnya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, yang mengikut mayat menghantarkannya ke kuburan itu ada 3, kata Nabi. Ahluhu, pertama adalah keluarganya. Wa maluhu, yang kedua adalah hartanya. Wa amaluh, dan yang ketiga adalah amalnya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Tapi kata Nabi, tidak semua yang 3 ini tetap ada menemanimu, bersamamu di kubur. Tidak. 2 di antara 3 kembali, dan hanya 1 yang akan terus menetap bersamamu. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarji'u ahluhu wa maluh.
Yang akan kembali pulang meninggalkannya adalah keluarganya dan hartanya. Keluarganya tidak mungkin lama-lama di kuburan. Ya, anak istrinya ya kalau sudah saatnya pulang ya pulang ke rumah. Hartanya, begitu juga dengan hartanya di rumah sana. Sebentar lagi akan diwariskan kepada para ahli waris. Terus yang tersisa itu apa? Wa yabqa amaluh, dan yang tersisa dan menetap bersamanya adalah amalnya. Oleh karena itu, berusahalah agar amal perbuatan kita selama di dunia adalah baik, maka itu yang akan menjadi sahabat kita kelak di dalam kubur di saat sendirian. Jika amalnya baik, berarti kita punya sahabat yang baik di alam kubur. Tetapi jika amal kita tersebut buruk, na'udzubillah, berarti kita punya sahabat buruk di kubur. Karena di dalam kubur tidak ada selain amal tersebut. Jika baik maka baik, jika buruk maka buruklah pula. Na'udzubillah. Oleh karenanya, perbanyak untuk mencari teman dan sahabat yang baik di kubur. Dengan cara bagaimana? Dengan cara beramal soleh. Jangan sibuk dengan dunia sahaja. Jangan sibuk dengan hanya menumpuk harta kekayaan saja. Kamu nanti tidak punya teman di kuburan. Harta kekayaan keluarga ditinggal semua itu. Tidak ada yang ikut bersama kita. Hanya amal. Oleh karenanya fokuskan kepada amal. Karena dia yang akan terus setia bersama kita. Keluarga kita setia dengan kita hanya di dunia, sebatas dunia. Nanti kalau sudah meninggal, mereka akan pulang ke rumah. Keluarga kita hanya setia dengan kita di dunia. Nanti kalau hari dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk dihalau dan dikumpulkan di padang mahsyar, semua tidak ada karabah, tidak ada kekeluargaan, tidak ada sanak saudara, tidak ada lagi handai tolan. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma yafirrul mar'u an akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari kiamat setiap orang lari dari saudaranya. Biasanya selama hidup di dunia kita akan saling membantu, saling tolong menolong dengan keluarga. Tapi di hari itu lari, tidak ada istilah ukhuwah, persaudaraan. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan ayahnya. Biasanya ketika anak mendapat problem, dia bisa minta bantuan dengan ibunya, bisa minta bantuan dengan ayahnya. Ayah ibunya bisa saja membantunya. Sebaliknya, jika ayah mendapat masalah, ibu sedang ada problem, bisa minta bantuan kepada anaknya, dan anaknya bisa membantu keduanya. Tapi kalau sudah hari kiamat tiba, tidak ada lagi ikatan kekerabatan. Kena wasahibatihi wa banih, dan lari dari istri dan anaknya. Istri kita, pasangan hidup selama di dunia, kemana kita pergi dia ikut bersama kita. Ketika akan menyantap hidangan makan, dia suguhkan di hadapan kita dan ikut bareng makan bersama kita, bahkan tidur seranjang dengannya. Tapi di hari itu dia akan lari meninggalkan kita, sebagaimana kita juga lari meninggalkannya. Begitu pula dengan anak kita. Kenapa? Padahal anak ini, anak kita besarkan dari kecil. Ibu menyusui dari sejak hamil sampai melahirkan sampai menyusui. Ayah membesarkannya dari kecil hingga dewasa. Itu lari dari anaknya. Anaknya pun lari dari ayahnya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Bagi setiap orang daripada mereka di hari kiamat memiliki kesibukan yang membuat mereka semua sibuk, sehingga tidak sempat memikirkan si A dan si B. Sudah dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi ada yang selalu setia bersama kita. Siapa dia? Dialah amal. Amal soleh akan menggiring kita kepada darun naim, yaitu surga. Tapi amal jahat akan menggiring kita kepada darul azab, darun nikmah,
yaitu neraka. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, perbanyaklah teman dan sahabat di dunia ini yang akan terus setia menemani kita. Karena dikubur kita sendirian tanpa memiliki sahabat jika kita tidak beramal. Jadi yang akan menjadi teman kita kelak dikubur adalah bacaan Quran yang biasa kita baca antara maghrib dan isya, bacaan Yasin yang biasa dibaca di malam Jumat, bacaan surah Tabarak yang biasa dibaca setelah isya, atau suratul Waqiah yang biasa dibaca setelah subuh atau setelah asar. Itu yang akan jadi sahabat kita. Apalagi yang akan menjadi sahabat kita? Ini hadir ke majelis ta'lim seperti malam hari ini yang akan menjadi sahabat kita nantinya. Makanya Ka'ab al-Ahbar beliau mengatakan, "Law bada lin-nas thawabul majalis laqtatalu alaih hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqah." Kata Ka'abul Ahbar, jikalau seandainya nampak bagi manusia pahala menghadiri majlis-majlis mulia, majlis ta'lim, majlis zikir, nampak pahala itu di hadapan manusia, laqtatalu alaih, tentu mereka akan saling berlomba-lomba dan berkelahi untuk meraih pahala itu. Ya. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah, sehingga setiap yang memiliki kekuasaan rela dia untuk meninggalkan kekuasaannya. Pejabat rela untuk menanggalkan jabatannya demi hanya untuk mendapatkan pahala majlis jikalau dinampakkan oleh Allah di dunia. Wa yatruka kullu dhi suqin suqah, sehingga orang yang punya jualan di pasar rela dia tinggalkan dagangan dan jualannya itu demi hanya untuk mendapatkan pahala berhadir di majelis ilmu, di majelis zikir, dan di majelis-majelis yang mulia. Biar saya nggak peduli mau dicuri orang dagangan saya atau mau diambil orang harta berharga milik saya, yang penting saya dapat pahala hadir ke majelis. Karena pahala hadir ke majelis jauh lebih berharga daripada dagangan saya, daripada uang saya. Begitu. Itu jika dinampakkan oleh Allah pahalanya. Tapi Allah tidak menampakkannya di dunia. Nanti kalau kita sudah dimasukkan ke dalam lahat masing-masing, ini akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melihat jelas janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di balik menghadiri majlis-majlis ilmu seperti malam hari ini. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u, qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, qala majalisul ilm, wa fi riwayatin hilaqul dzikr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senang dan mampir di dalamnya. Ditanya Nabi, apa itu ya Rasulullah yang engkau maksud dengan taman-taman surga? Kami sekarang masih hidup di dunia, bukankah surga itu ada di akhirat? Kami masih hidup, hari masih belum kiamat. Apa jawab Nabi? Enggak, di dunia juga ada taman surga. Apa? Majalisul ilm, majlis-majlis perkumpulan, tempat ilmu. Di dalamnya ada kegiatan belajar dan mengajar. Dalam riwayat lain, apa itu taman-taman surga yang ada di dunia? Hilaqud dzikr, perkumpulan-perkumpulan zikir. Malam ini kita bukan hanya menghadiri majelis ilmu. Tadi kita selesai membaca Ratibul Haddad. Ratibul Haddad isinya dari awal sampai akhir adalah zikir. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Berarti kita telah menghimpunkan dua taman surga sekaligus, majlis zikir dan majlis ilmu. Dan dunia adalah cermin akhirat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala perkenankan kita untuk bisa menghadiri taman surga yang ada di dunia, kelak di akhirat Allah juga memperkenankan kita
untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Karena dunia adalah cermin akhirat. Jika kita ingin tahu bagaimana nasib kita kelak di akhirat, maka bercerminlah di dunia ini. Kira-kira kamu rajin gak menghadiri taman-taman surga yang ada di dunia? Jika ternyata iya, berarti besar harapan bahwa kamu kelak akan menghadiri taman-taman surga yang ada di akhirat. Tetapi jika engkau bermalas-malasan menghadiri majelis ta'lim, malas menghadiri majelis zikir, majelis maulid, majelis salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kamu akan mendapati taman surga yang ada di akhirat? Taman surga yang di depan mata di dunia saja kamu alfa tidak hadir, bagaimana dengan taman surga yang ada di akhirat kelak? Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya perbanyaklah amal soleh, karena dialah yang akan menjadi teman sejati dan teman setia bagi kita kelak di alam kubur, di saat semuanya meninggalkan kita. Sudah Isya? Isya? Adzan. Wala tujza illa bisa'yik, dan engkau tidaklah dibalas illa bisa'yika, kecuali dengan usahamu, dengan amalmu. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, ama alimtal mauta ya'ti musri'a wa laysa lil insani illa ma sa'a. Ama alimta, tidakkah kamu tahu, al-maut, kematian, ya'ti musri'a, dia datangnya itu mendadak. Malaikat Israel kalau sudah mendapat tugas dari Allah untuk mencabut nyawa seseorang, tidak memandang keadaannya bagaimana, langsung apa yang Allah perintah dikerjakan olehnya. Kendati pun orang tersebut sedang mereguk minuman keras, kendati pun orang tersebut sedang melakukan perzinahan, waliyadzubillah, jika malaikat Israel sudah mendapat perintah dari Allah, langsung diringkutnya nyawa seorang hamba tersebut. Oleh karenanya kamu harus selalu waspada. Ama alimtal mauta ya'ti musri'a, ingat itu, kematian itu datangnya mendadak. Walaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dia usahakan, yang telah ia amalkan selama hidup di dunia. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah ia amalkan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, apa yang telah kalian kemukakan daripada amal baik di dunia ini, tajiduhu indallah, kamu akan dapati dia kelak di sisi Allah. Ada itu. Sebaliknya, jika amal buruk yang kalian dahulukan selama hidup di dunia, kamu juga akan dapati. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya amalnya manusia, amalnya orang yang sudah meninggal, sawfa yura, kelak akan diperlihatkan. Dia akan melihat amal baiknya semua ada, baik yang kecil sekalipun, apalagi yang besar ada, buruk atau baiknya ada. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka akan mengatakan, kitab apa ini? Buku lembaran apa ini? Tidaklah meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, illa ahsaha, kecuali dia hitung semuanya, dia tulis dan catat semua, sedikit pun tidak ada yang luput. Kadang kita sudah lupa itu karena kejadiannya terlalu lama. Coba kan kita mengingat kembali kejadian yang kita lakukan di 5 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu. Dosa apa yang pernah kita lakukan, dari yang kecil sampai yang besar, mungkin kita lupa. Ya, apalagi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil itu.
Kita lupa apa saja yang kita lakukan, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Tapi buku dan catatan para malaikat al-hafazah tetap tersimpan rapi, sehingga kita akan melihat itu semua. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya segala amal usahanya di dunia sawfa yura, kelak akan diperlihatkan. Wala tujza illa bisa'yik, dan tidaklah engkau dibalas kecuali dengan amalmu, dengan usaha. Wala tastajlibin nauma takallufan, dan di antara adab tidur pula adalah jangan engkau cari-cari rasa kantuk itu. Takallufan dalam memaksanya, dengan cara memaksanya. Jangan dicari-cari tidur. Kalau mata lagi nggak mau tidur, ya jangan tidur. Terus baca Quran. Insya Allah dijamin kalau sudah baca Quran ngantuk nanti. Iya, biasanya gitu. Kalau kita lagi sedang seger nggak bisa tidur, baca Quran, dijamin pasti ngantuk. Iya, ngantuk gitu. Jadi jangan dicari-cari tidur itu. Kalau lagi nggak mau tidur, lagi tidak bisa tidur, mending cari amalan. Perbanyak teman dan sahabat untuk kehidupan di alam barzakh. Baca tasbih, ambil tasbih, baca sholawat kepada Nabi. Iya, zikir kepada Allah. Mending begitu. Atau baca buku agama, dapat ilmu pengetahuan, daripada dicari-cari tidur supaya ngantuk. Jangan. La tastajlibin nauma takallufan, wa la tastajlibin nauma takallufan, dan jangan engkau cari-cari tidur itu dengan memaksakan diri. Apa? Bitamhidil furushil wati'ah, dengan mempersiapkan al-furush, kasur-kasur al-wati'ah yang empuk. Iya. Supaya tidurnya lelap, supaya nyaman. Enggak usah dipaksakan seperti itu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling mulia, melebihi segalanya, alas tidurnya apa? Kadang-kadang dari pelepah kurma, sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada suatu ketika Sayyidina Umar bercerita, pernah aku berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau sedang terlelap tidur. Karena mendengar kedatanganku, beliau pun bangun. Ketika Nabi bangun, belum sempat memakai baju, saya lihat ketika beliau menghadap ke arah sana, membelakangi saya, terdapat bercak-bercak merah di belakangnya. Sehingga saya pun menyapa beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang aku lihat di belakangmu ini? Apa yang saya lihat saat ini? Kenapa belakangmu penuh dengan bercak-bercak merah?" Nabi tersenyum dan mengatakan, "Saya baru saja bangun tidur, wahai Umar." Sadarlah Sayyidina Umar, kalau ternyata Rasulullah baru saja tidur di atas pelepah kurma. Bagaimana tidak tidur di atas pelepah kurma, ya pasti ada bekas-bekas merah di belakangnya karena dahan dan daun-daun kurma itu. Akhirnya apa? Sayyidina Umar langsung terkejut dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna mulukal ard lahum furush yanamuna 'alaiha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya raja-raja di bumi ini mereka punya kasur-kasur empuk yang mereka tidur di atasnya. Dan engkau jauh lebih mulia daripada mereka. Engkau lebih berhak untuk tidur di atas kasur daripada mereka. Saya akan carikan untukmu ya Rasulullah kasur yang pantas untuk engkau tiduri. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Umar, mali walid dunya, wa ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sara fi yaumin sa'ifin fastadalla tahta syajaratin sa'atan thumma raha wa tarakaha." Wahai Umar, tidak perlu seperti itu. Apa sih
hubunganku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaanku dengan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seperti seorang yang sedang mengendarai kudanya di bawah terik matahari yang panas di musim panas. Kemudian dia pun mencari pohon rindang untuk berteduh sesaat di bawahnya. Setelah selesai beristirahat, dia pun pergi meninggalkan pohon itu. Itulah perumpamaan hidup saya di dunia ini, wahai Umar. Buat apa saya cari-cari kasur empuk seperti itu? Hah? Saya sebentar lagi juga akan meninggalkan dunia ini. Mana mungkin orang yang beristirahat di bawah pohon rindang itu selama-lamanya duduk di sana? Kan dia tahu tujuannya, perjalanannya masih jauh. Kalau asik-asikan di bawah pohon rindang tersebut, kapan sampai kepada tujuan? Kalau kita terbuai dengan dunia ini, bagaimana mungkin kita akan sampai selamat ke tujuan kita akhirat? Sementara dunia ini yang kamu perebut-rebutkan sampai bunuh-membunuh, caci mencaci, cela, saling cela gara-gara dunia. Pantas kalau Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini kepala biang keroknya kulli khati'ah, setiap kesalahan. Gara-gara cinta kepada dunia, silaturahim putus. Gara-gara cinta kepada dunia, rela membunuh saudaranya sendiri. Gara-gara cinta kepada dunia, tidak mau untuk bertegur sapa bahkan dengan orang tua sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, tidak perlu saya seperti itu. Coba kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Di rumah kita rata-rata sekarang punya kasur spring bed. Rata-rata itu. Iya. Dulu kita pakai kasur kapuk. Iya, bahan yang ada di dalamnya itu kapuk. Sekarang spring bed. Sudah busa, ada pernya lagi. Siapa kita? Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mengingat seperti itu, ya Allah, rasanya tidak pantas kita ya tidur di atas kasur empuk, sementara Rasulullah tidur di atas pelepah pohon kurma. Malu rasanya kita ya. Jangankan tidur, duduk aja sekarang deh, empuk nih alas duduknya. Empuk, subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan banyak tidur, apalagi memaksakan diri untuk tidur jika tidak mengantuk. Fa innan nauma, karena sesungguhnya tidur itu ta'tilun lil hayah, adalah ta'tilun lil hayah. Itu ta'til, yaitu meliburkan lil hayah, bagi hidup. Artinya liburan hidup itu ada di dalam tidur itu. Kalau kita sudah tidur ya kayak orang mati, nggak ada kehidupan, nggak tahu lagi sudah. Kalau orang sudah tidur nyenyak, nggak tahu lagi dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Hatta banjir, ya kalau sudah tidur nyenyak, paling pas kena air baru nyadar kalau suasana sedang banjir. Begitu. Jadi tidur itu ta'tilun lil hayah, yaitu satu keliburan bagi kehidupan. Ta'til, libur bagi kehidupan. Makanya jangan banyak-banyak libur. Kalau kita bekerja dunia aja, libur jadi pengangguran, ya nggak dapat apa-apa. Iya. Begitu juga jika kita banyak tidur, ya nggak dapat pahala apa-apa. Nggak dapat pahala apa-apa. Illa, kecuali idza kanat yaqadatuka wabalan alaik. Apabila adalah yaqadatuka, bangunnya kamu, terjaganya kamu, wabalan alaika, itu menjadi musibah atasmu, panaumuka salamatun lidinik,
maka tidurmu adalah keselamatan bagi agamamu. Ini kecuali orangnya ini sudah luar biasa jahatnya lah istilahnya ya, keterlaluan. Jadi kalau dia bangun tidur pasti membuat onar, membuat ulah. Orang kayak gini tidur aja udah bikin kesel aja ya. Nah, kalau memang bangunnya kamu akan membuat dosa, ya tidur aja sudah, nggak apa-apa. Cari-cari cara supaya bisa tidur. Saya kalau nggak tidur malam, pasti saya itu hati selalu ingin duduk di warung jablay. Ketagihan rupanya sama jablay. Jadi nggak bisa dia kalau nggak tidur, kalau nggak duduk di tempat-tempat lalai. Saya ya kalau nggak tidur malam itu selalu saja ingin nongkrong bareng dengan teman sambil main domino misalnya atau biliar. Oh, kalau begitu mending tidur kamu. Kenapa? Karena tidurmu keselamatan bagi agama. Tapi kasihan orang seperti ini, menyelamatkan agamanya dengan tidur. Kasihan. Padahal tidur tadi adalah ta'tilun lil hayah, membuat kehidupan kita libur, pengangguran gara-gara tidur. Keselamatanmu terletak di dalam tidur. Duhai miskin, sungguh kasihan kamu. Begitu. Iya. Berarti orang ini sangat keterlaluan. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Masa untuk menyelamatkan agama kita harus tidur dulu? Kan kasihan banget sampai kayak gitu. Tapi ada yang harus seperti itu memang. Kalau nggak ada, nggak mungkin Imam Ghazali membahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, kalau memang ada yang sifatnya seperti itu, kalau saya nggak tidur, pasti nanti saya megang HP macam-macam dah. Nanti saya chattingan sama perempuan, nanti saya akan buka situs-situs haram. Tidur aja dah kamu. Taruh HP kamu. Iya. Itu kalau sudah asyik chattingan, nonton-nonton yang tidak baik, sampai subuh gak ngerasa dia. Nggak tahu setiap detik, menit daripada jam itu berapa kali putaran itu, segitu juga dosanya dicatat. Itu dosa terus. Nanti nggak nyadar. Daripada kayak gitu, lebih baik kamu tidur saja sudah libur hidupnya. Kalau libur hidupnya, libur juga dosanya. Tapi kasihan orang seperti ini, keselamatan hidupnya ada di dalam tidur. Na'udzubillah min dzalik. Daripada bangun seiring dengan berdetaknya berlalunya detik-detik jam, segitu juga dosa dicatat. Na'udzubillah min dzalik. Wa 'alam anna al-laila wan nahara 24 sa'atan wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang akan datang mengenai hitungan waktu sehari semalam dibandingkan dengan usia kita. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan karuniakan taufik, kekuatan kepada kita semua untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari sehingga ilmu kita manfaat. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما
وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا يا الله نظرا من العين الرحيما بها نلقى المراتب الجليلة العظيمة. ألا يا الله نظرا من العين الرحيما نداوي كل ما من أمراض سقيمة. ألا يا الله نظرا من العين الرحيما بها ذاتين يا ربنا يوفي غريما. ألا يا الله نظرا من العين الرحيما نداوي كل ما من أمراض سقيمة. فكم لله من نعمة تبدو لدينا وكم لله من منة فينا قديما.